Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahrul Razi, Prodi KPI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi ijma dan landasan hukumnya, dan rukun ijma dan macam-macam ijma. Langsung saja. Definisi ijma itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh mujtahid muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi. Nah, ijma ini merupakan hukum yang bersifat qat'i, yaitu meyakinkan kebenarannya. Oleh karena itu, penukilan dan penyebarluaskan harus dengan cara yang meyakinkan juga, yaitu melalui kabar mutawatir, supaya sifat qat'i ini pada asal hukumnya dapat diimbangi dengan qat'i dalam segi sanad atau materi hukum dan periwatannya. Untuk landasan hukumnya ini, apabila rukun ijma ini telah terrealisir, maka hukum yang telah disepakati itu menjadi undang-undang syara yang harus diikuti dan tidak boleh ditentang. Ia merupakan hujjah atau dalil dan pembinaan hukum Islam. Bagi mujtahid itu, berikutnya tidak boleh menjadikan keputusan itu sebagai objek ijtihadnya, karena hukum yang telah ditetapkan mengenai suatu kejadian dengan ijma adalah hukum syara secara pasti. Tidak ada jalan untuk menentangnya atau penghapusnya. Begitu. Rukun ijma ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu saat berlangsungnya kejadian yang memerlukannya adanya ijma, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid. Begitu. Yang kedua, semua mujtahid itu sepakat tentang suatu masalah hukum tanpa memandang negara, bangsa, atau sejenis dan golongan mujtahid lainnya. Yang ketiga, kesepakatan akan tercapai apabila masing-masing mujtahid itu mengemukakan pendapatnya sebab hasil dari usaha ijtihadnya. Yang keempat, kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Nah, macam-macam ijma ini ada 2, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih ini yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qadha, memberi putusan. Nah, yang kedua, ijma sukuti. Ijma sukuti ini yaitu sebagian mujtahid suatu masa itu menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qadha, sedang sebagian mujtahid itu tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokannya atau perbedaannya. Begitu. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang ijma ini. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.